wabarakatuh. Saya Alora Sari Asmoro NIM 19020361102. Saya dari HES C5. Di sini saya akan memperkenalkan tentang marketing plan yang berjudul keripik singkong yang bernama RA. Keripik singkong ini berbagai varian rasa seperti original, jagung manis, dan balado. Profil tentang keripik singkong RA. Yang pertama, nama perusahaannya itu namanya RA, bidang usahanya makanan ringan, jenis produksinya pembuatan keripik singkong, berdiri tahun 2021, alamat di Banyu Putih, Kabupaten Batang. Visi dalam produk keripik singkong ini yaitu menciptakan suatu produk makanan agar disukai semua kalangan dan meningkatkan pengembangan produk tradisional agar bisa dikenal lebih luas. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan. Tujuan dari keripik singkong RA ini yaitu untuk meningkatkan produk makanan tradisional yang berkualitas, untuk meningkatkan cita rasa yang berbeda agar masyarakat tidak bosan, untuk memperkenalkan olahan singkong yang banyak manfaatnya, dan yang terakhir yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis bisnis. Yang pertama, latar belakang bisnis. Keripik singkong merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis atau potongan tipis. Biasanya keripik singkong ini melalui tahap penggorengan. Singkong sendiri mengandung aneka nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin, dan air. Keripik singkong dengan perkembangannya zaman sekarang hadir dengan inovasi-inovasi yang baru yang biasanya rasanya gurih dan asin. Sekarang hadir dengan varian rasa antara balado, jagung manis, dan lain-lain. Singkong atau ketela pohon merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika. Meski dilihat keripik singkong ini sederhana dan sering kali sebagai makanan kalangan bawah, singkong sendiri memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena mengandung gizi yang cukup lengkap. Sebagai salah satu olahan singkong yang sangat digemari oleh masyarakat, salah satunya yaitu keripik singkong. Maka keripik singkong ini memiliki beberapa manfaat, antara lain sumber vitamin B kompleks, sumber vitamin K, sumber mineral, sumber energi, sumber serat, dan bebas gluten. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi produk dan jasa. Dalam memproduksi keripik singkong ini, memproduksi singkong yang berkualitas dan benar-benar melalui tahap pemilihan. Dan dalam proses penggorengan, minyak yang dibuat goreng itu hanya digunakan satu kali dalam penggorengan dan benar-benar higienis. Dalam produk ini menyasar segmen dari kelas bawah sampai kelas atas. Dalam memproduksi keripik singkong, memiliki ciri khas sendiri dengan adanya keterampilan dan keunikan. Seperti ada varian rasa, konsumen bisa meminta sesuai dengan keinginan untuk memilih rasa seperti original, pedas manis, balado, jagung manis, dan lain-lain. Serta dalam pengemasan ini berbeda dari yang lain dengan pengemasan yang menarik. Outlet keripik singkong ini juga terdapat di lokasi yang strategis, ditambah dengan adanya pabrik-pabrik di sekitar, menambahkan daya tarik membeli yang luas karena setiap orang yang mau berangkat pasti melewati outlet keripik singkong ini. Dengan tempat outlet keripik singkong yang nyaman, bersih, dan ditambah dengan adanya fasilitas tambahan seperti wifi, bisa menarik konsumen. Apalagi wifi-nya itu gratis. Selain itu, keripik singkong ini sangat terjangkau dan dapat dinikmati dari anak-anak hingga dewasa. Anak usia dini, orang tua juga bisa merasakan keripik singkong ini. Keripik singkong RA bisa memudahkan pelanggan untuk memesan, tidak perlu datang langsung ke outlet. Para pelanggan bisa memesannya keripik singkong dengan order ke keripik singkong RA. Selain itu, juga keripik singkong RA menyediakan jasa cash on delivery dan gratis antar ke pelanggan yang berada di kawasan daerah Banyu Putih. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis lingkungan makro. Ada variabel geografi, variabel demografi, dan variabel psikologi. Variabel geografi ini dapat mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Perbedaan lokasi geografis sering muncul perbedaan budaya dan selera serta kebutuhan. Untuk itu, pemasaran keripik singkong RA akan didistribusikan
di sekitar wilayah Batang. Dilihat dari tempat memproduksi keripik singkong ra ini yang berada di Banyu Putih. Yang selanjutnya yaitu variabel demografi. Variabel ini melihat beberapa aspek seperti kelamin, usia, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan variabel ini, produk keripik singkong ra ini bisa dipasarkan ke semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa, di mana keripik singkong ini sebagai cemilan buat sehari-hari yang bisa dinikmati kapan saja, dan di sisi lain keripik singkong juga banyak manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu variabel psikologi. Beberapa hal yang berkaitan dengan variabel psikologi ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. Dengan variabel ini, konsumen bisa menyukai produk keripik singkong ra sebagai cemilan sehari-hari yang mana harganya terjangkau dan banyak kandungan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran keripik singkong ra ini ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendeknya itu melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti sering-sering membuat konten tentang makanan dan sering memposting tentang keripik singkong ra ini. Yang selanjutnya yaitu membuka stand misalnya di alun-alun. Yang selanjutnya yaitu strategi jangka panjang. Dalam strategi jangka panjang ini bisa membuka cabang tempat usaha yang berbeda kecamatan. Yang selanjutnya yaitu selalu menambah varian rasa dan bentuk kemasannya yang berbeda agar konsumen itu penasaran dengan keripik singkong ra. Yang selanjutnya yaitu analisis pesaing. Dalam analisis pesaing keripik singkong ra ini, yang pertama yaitu banyaknya pengusaha yang memproduksi keripik singkong yang dikarenakan mudah dalam pembuatannya dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua yaitu pengaruh pesaing terhadap penjualan keripik singkong ini sudah terlebih dahulu berjualan keripik singkong dan tempat penjualannya yang strategis ditambah sudah banyak dikenal oleh konsumen. Dengan menambah fasilitas yang ada di outlet keripik singkong ra, menambah daya minat konsumen karena bisa menikmati fasilitas seperti wifi gratis. Yang ketiga yaitu banyaknya produsen keripik singkong yang sudah lama menitipkan singkong ke warung-warung sehingga daya saingnya itu lebih tinggi. Ini yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Dalam kekuatan ini meliputi bahan baku dalam pembuatan keripik singkong ini sangat mudah dan mudah didapatkan, apalagi di Batang yang masih banyak petani yang menanam singkong sehingga dapat memperkecil harga produksi. Yang kedua yaitu keripik singkong yang memiliki rasa yang enak karena pemilihan bahan baku yang berkualitas ditambah mengambil bahan bakunya itu sendiri secara langsung ke petani singkong. Yang ketiga yaitu lokasi outlet yang diletakkan secara strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat yaitu terdapat layanan sistem pemesanan melalui online. Yang kedua yaitu tentang kelemahan. Kelemahan dari produk keripik singkong ini yaitu produk yang ditawarkan hanya satu jenis. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang keripik singkong, khususnya anak-anak sekarang yang sudah menyukai berbagai cemilan snack yang ada di misalkan ada di Indomaret dan Alfamaret. Yang selanjutnya yaitu peluang. Peluang dalam memproduksi keripik singkong ini, yang pertama, produk keripik singkong ini menjadi lezat dan mempunyai ciri khas rasanya. Inovasi dalam menarik konsumen sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua yaitu harga barang baku yang banyak ditemukan sehingga bisa lebih banyak untuk memproduksi keripik singkong. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan lebih jauh tentang keripik singkong dan manfaat dari keripik singkong ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang ancaman dari memproduksi keripik singkong ini. Yang pertama itu banyaknya pesaing yang memproduksi keripik singkong. Yang kedua banyaknya yang lebih menyukai cemilan masa kini. Sekian presentasi dari marketing plan saya tentang keripik singkong ra.